Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahan ajar tematik kelas 6 dengan tema menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, namun sebelumnya boleh saya bertanya, apakah kamu sudah mengalami masa puber? Jika iya, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Nah, tentunya baik sebelum mengalami masa puber hingga saat mengalami masa puber, kamu tentunya telah peduli terhadap lingkungan. Nah, kamu adalah bagian dari masyarakat. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan rasa kepedulian kamu terhadap lingkungan. Kegiatan yang berkaitan dengan peduli lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, yang pertama, pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan. Oleh karena itu, apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan? Terutama karena kamu sebagai peserta didik yang berada di lingkungan sekolah, apakah kamu sudah mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolahmu? Nah, tentunya kamu seharusnya selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Seperti yang pertama, memakai seragam sekolah, mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah, tiba di sekolah tepat waktu, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan sekolah, serta membuang sampah pada tempatnya. Nah, semua kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan di atas adalah merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, coba apakah kamu sudah melaksanakan kewajiban tersebut? Ya, tentunya sudah. Bagus ya. Selanjutnya, karena kalian sudah dirasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kamu, nah kita harus tahu nih. Jadi, tahukah kalian apa itu kewajiban? Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Nah, yuk kita bahas beberapa contoh kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Di antaranya kewajiban kita di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Di antaranya yang pertama adalah kita harus mengikuti atau mematuhi semua nasihat-nasihat orang tua. Yang kedua, kita juga harus membantu ayah dan ibu, misal membantu ayah menyapu halaman, membantu ibu memasak di dapur, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang ketiga, siapa nih di rumah yang sering lupa mematikan alat listrik? Nah, jadi kewajiban kita di rumah juga termasuk adalah mematikan alat-alat listrik yang sudah tidak terpakai. Yang keempat, disiplin dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada di rumah. Yang kelima, menghormati dan menghargai antar sesama anggota keluarga. Nah, itu merupakan kewajiban-kewajiban kita yang kita lakukan di rumah. Selanjutnya adalah kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus
belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, mematuhi nasihat guru. Jangan sampai kita melanggar apa yang telah diperintahkan oleh guru. Yang keempat, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kelima, melaksanakan tugas piket kelas sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, jadi semua warga Indonesia harus melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, jadi kamu kan termasuk umur berapa nih? Masuk wajib belajar 12 tahun. Nah, ya. Selanjutnya adalah kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Kita harus menghormati orang lain yang sedang melaksanakan ibadah meski agama yang kita anut beda, tidak sama. Jadi kita harus menghargai, harus menghormati mereka yang sedang melaksanakan ibadah. Yang kedua, saling menghormati antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama, dan budayanya. Jadi semua teman kita ajak bermain tanpa harus memandang perbedaan agama, perbedaan ras, dan perbedaan suku. Dan yang kelima adalah menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di masyarakat. Selanjutnya kita perhatikan sebuah teks nih ya. Ada sebuah teks dengan judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nah, setelah kita membaca teks ini, maka kita tentukan informasi bacaan yang sesuai dengan kata kunci pada judul. Bagaimana caranya? Simak ya. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dalam teks itu sendiri. Nah, kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks itu sendiri. Sehingga dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks itu sendiri. Nah, kata-kata penting dalam sebuah teks itu dinamakan dengan kata kunci. Nah, kata kunci merupakan kata penting yang terdapat pada judul bacaan yang dipakai sebagai pemandu bagi pembaca untuk menebak isi bacaan itu sendiri. Nah, di sini teks berupa teks non-fiksi. Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia merupakan teks non-fiksi, di mana teks non-fiksi itu adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan sebuah kenyataan yang sebenarnya sesuai dengan realita tanpa mengada-ngada, atau dengan kata lain, hal-hal yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Contoh karangan yang termasuk teks non-fiksi adalah laporan, karya ilmiah, artikel, dan skripsi. Selanjutnya, sesuai dengan teks Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, maka proklamasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu proclamation, yang berarti pengumuman. Proklamasi itu sendiri, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945
di mana teks proklamasi itu disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sutarjo. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayutin Lik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, pengusulan penandatanganan teks proklamasi yang ditandatangani oleh kedua tokoh tersebut atas usulan Soekarni. Adapun beberapa makna proklamasi bagi Indonesia itu sendiri ada antara lain yang pertama yaitu sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi di saat dikumandangkannya proklamasi, disitulah menjadi sebuah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi pernyataan de facto. Nah, di sini maksudnya dengan adanya proklamasi bahwa Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, bebas dari penjajahan. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya proklamasi, dengan pembacaan proklamasi, maka martabat bangsa Indonesia itu menjadi naik. Yang awalnya negara yang dijajah, sekarang menjadi negara yang sudah merdeka. Yang keempat, menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan yang kelima, bisa memulai perjuangan sebagai negara baru. Jadi sejak dibacakannya teks proklamasi, maka Indonesia bisa memulai perjuangan-perjuangan baru sebagai negara baru. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada materi tema 6 skema 1 pembelajaran 1. Kita bisa ketemu lagi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.